Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan vulnerability pada DVWA ya. Kita akan coba testing beberapa jenis attack pada DVWA. Kemarin kita sudah coba yang CSRF, kemudian file upload, penjelasan terkait dengan file upload, kemudian command injection ya. Kemarin juga sudah dijelaskan. Kemudian ada SQL injection ya, kemarin juga sudah kita coba juga. Cuman kemarin yang di command injection sama di file upload memang karena keterbatasan ini ya, harus ada beberapa konfigurasi yang dilakukan, makanya kemarin hanya dijelaskan. Kemudian tapi kalau untuk yang CSRF sama SQL injection kemarin kita sudah praktekkan untuk yang basic konsepnya. Nah, kita akan lanjutkan yang cross scripting, jadi yang XSS ini ya. Jadi di sini kalau di DVWA ada 3 jenis yang bisa kita uji. Yang pertama adalah XSS yang tipe DOM, kemudian XSS tipe reflected ya, yang di sini. Kemudian ada yang tipe store ya. Perbedaannya apa? Kalau yang tipe store ini nanti inputan ini akan disimpan di database gitu ya. Sedangkan kalau yang reflected ini dia tidak disimpan di database, jadi langsung ditampilkan. Ya. Sebagai contoh, misalkan kita masukkan tes seperti ini, nah dia langsung ditampilkan tanpa adanya penyimpanan data atau informasi di database. Ya. Beda halnya kalau misalkan kita di sini. Kalau yang di tipe stored ini, ketika kita sebutkan, nah ini akan kesimpan di database. Ini mirip halnya dengan apa namanya guestbook ya. Jadi kalau di website biasanya ada guestbook atau mungkin bisa juga komen ya, komen di website itu biasanya modelnya adalah seperti ini. Ya. Ini kita clear. Oke, nah ini perbedaannya tipe reflected sama store seperti itu. Kemudian ini kalau yang tipe DOM itu adalah jenisnya adalah pilihan seperti ini. Ya. Jadinya pilihannya seperti ini, dan di sini tidak ada form input. Ya, berbeda halnya dengan tadi yang tipe reflected dan store ya. Kalau DOM tipe inputnya tidak ada. Di sini hanya ada pilihan ya, option seperti ini. Nah ini kalau di reflected ada inputan, cuman dia nggak disimpan di database. Kalau yang tipe XS Store ini disimpan di database. Oke. Nah, kita coba yang tipe store. Biasanya rata-rata untuk XSS ini ya, XSS ini biasanya memang rata-rata terjadi pada form seperti ini, bentuk seperti ini. Meskipun tadi tidak menutup kemungkinan tipe yang reflected atau yang DOM seperti ini. Nah, sebenarnya kalau XSS itu seperti apa serangannya? Dia sebenarnya kita bisa menginjek atau menginputkan semacam apa ya, semacam script atau ini ya script HTML ataupun sejenisnya yang bisa nanti akan dieksekusi oleh si server. Jadi di sini biasanya disimpan ya seperti itu. Kalau yang tipe store ini contohnya seperti ini. Misalkan ini kita coba tes, kemudian kita inputkan seperti ini adalah apa namanya script HTML ya yang digunakan untuk nanti menampilkan link. Contohnya kita masukkan seperti ini. Nah, ini muncul. Ya, di sini akan muncul ya. Nah, ketika kita klik, nah ini bisa dialihkan di sini. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kita inputkan nanti
kita clear dulu. Dalam bentuk script ya, script JavaScript ya. Contohnya seperti ini. Nah, di kalian terlihat nggak apa namanya semacam pop up gitu terlihat ya? Tidak ada, Pak. Lihat? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, aku ganti dulu tipe share-nya. Oke, aku clear. Nah, misalkan kita inputkan seperti ini, nah nanti akan muncul seperti ini, contoh tipe script. Terlihat kalau ini? Lihat, Pak. Oke, nah seperti ini efeknya. Ya. Bisa juga nanti misalkan untuk yang tipe ini kita coba untuk ngambil cookie ya, misalkan untuk view cookie. Oke, kita coba kita clear aja biar efeknya nggak barengan. Nah, ini nanti akan terlihat nih cookie-nya. Ya. Cookie-nya akan terlihat. Nih ya, cookie untuk yang apa namanya? Yang dari DVWA. Nah, ini bahkan ada cookie ketika aku buka Telkom University, ini ada cookie-nya juga muncul juga ya. Seperti itu. Jadi ini untuk mengambil beberapa cookie. Seperti itu. Oke, jadi XSS itu tipenya adalah seperti itu. Nah, perbedaannya adalah untuk yang tipe ini tadi sebenarnya sama juga sih ya. Jadi nanti efeknya cuma di situ jenis inputannya yang berbeda. Nah, contohnya misalkan di sini, oke, nah sama juga. Jadi di sini juga kita bisa tambahkan script-script tadi ya, seperti HTML atau JavaScript tadi kita inputkan di sini. Nah, kemudian kalau misalkan yang tipe DOM gimana? Yang tipe DOM ini kan kita nggak ada inputan ya. Kalau sedangkan yang tipe reflected sama stored ini kan ada inputan. Nah, seperti ini. Nah, nanti gimana? Ya, kita bisa tambahkan di sini. Nah, contohnya kan tadi kita udah select ya. Jadi nanti di select di sini akan muncul. Jadi kita bisa juga nambahkan aksesoris itu bisa kita tambahkan di sini juga. Itu. Nah, misalkan seperti ini, kita enter, nah muncul nanti. Ya, seperti itu. Oke, nah perbedaannya nanti efeknya gimana? Yang tipe DOM sama reflected sama store. Nah, sebenarnya kalau kayak misalkan JavaScript, tadi kan dia sebenarnya client side ya, jadi ini hanya ditampilkan nanti, yang tipe DOM sama reflected itu hanya ditampilkan nanti di bagian user yang mengakses saja. Maksudnya misalkan ini tadi kan hanya aku ya yang mengakses ketika aku inputkan seperti ini tadi. Yang nanti yang efeknya hanya ada di aku. Beda tapi dengan yang tipe store ini. Karena tipe store ini tersimpan di database, ketika ada orang lain membuka, otomatis juga nanti ada efeknya. Jadi seperti itu yang tipe store. Sedangkan yang tipe DOM sama reflected ya hanya berefek pada user yang buka tadi. Jadi seperti itu. Nah, terus fungsinya apa? Kalau misalkan hanya menginputkan apa ya? Istilahnya menginputkan HTML atau JavaScript dan sebagainya. Itu tadi efeknya apa? Jenis attack-nya gimana? Toh apakah hanya cuman
ada tampilan seperti itu dan apa ya, hanya nampilin web atau misalkan hanya redirect atau apa, ini juga sebenarnya bisa juga kita inputkan misalkan semacam frame gitu, bisa juga nanti di sini nanti akan muncul frame gitu, bisa juga sebenarnya ya. Nah tapi efeknya seperti apa? Nah makanya ini mirip juga dengan yang CSRF kemarin, biasanya kita kombinasikan dengan misalkan misalkan phishing atau sejenisnya gitu ya. Jadi nanti link-link tadi yang dikasih tadi ya nanti dimodifikasi dengan berbagai ya malicious code lah ya, nama istilahnya adalah malicious code gitu ya. Entah itu nanti untuk mengambil cookie-nya atau nanti untuk redirect atau misalkan framing itu bisa juga. Jadi nanti framing itu dalam artian di sini nanti akan menampilkan suatu frame meskipun yang kita masukkan ini adalah URL yang benar ya. Oke, kita coba yang frame sudah aku siapkan belum kemarin. Yang frame. Yang frame kemarin belum ya, sepertinya belum aku masukkan yang frame. Ya, tapi intinya seperti itu. Jadi ini memang perlu kombinasi dengan ya contohnya phishing dan sebagainya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri biasanya. Ya, kemudian ada yang ditanyakan untuk yang cross-site scripting? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, berikutnya, nah ini ada file inclusion ya. Kita coba di file inclusion. Nah, sebenarnya file inclusion itu apa? File inclusion itu nanti adalah kita bisa menginjekkan suatu halaman ke dalam web tersebut. Nah, contohnya ini kalau ini kan sebenarnya sudah disiapkan ya. Jadi page-nya sudah disiapkan, misalkan file PHP di sini. Nah, seperti ini adalah diinjekkan. Nah, ini sebenarnya lumayan berbahaya kalau misalkan si web tersebut memang memiliki vulnerability seperti ini ya. Kita bisa juga inputkan ini ya, semacam shell gitu ya. Jadi shell itu bisa kita upload. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan yang di file upload ini kita bisa upload seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan file inclusion ini ya. Atau juga serangan namanya remote file inclusion ya, remote file inclusion RFI. Nah itu juga dikenal sama juga seperti ini. Jadi kita bisa include ini nih. Dan ini yang kita include-kan ini bukan file yang ada di yang hanya ada di server tersebut, tapi bisa juga ngambil dari dari halaman atau page dari web lain. Nah, itu kalau yang remote file inclusion. Jadi cukup berbahaya ketika ini sudah diinputkan, nanti di sini bisa kita istilahnya bisa kita remote gitu. Contohnya misalkan kita inputkan berupa sel misalkan kayak C99, R57 dan sebagainya. Itu adalah beberapa jenis file yang biasanya digunakan. Nanti cari saja cari saja misalkan informasi terkait sel-sel tadi. Biasanya kalau di-download itu langsung di-download di-delete antivirus biasanya karena dianggap sebagai semacam malware atau sejenisnya. Ya, tapi di situ memang isinya adalah yang namanya sel itu ya isinya memang banyak semacam ini ya, semacam malicious code ya. Jadi karena ketika kita inputkan atau kita upload itu bisa digunakan untuk nge-remote gitu. Nanti silahkan dicari mungkin di videonya di YouTube atau apapun itu ada. Ya seperti itu. Jadi kalau file inclusion seperti ini bentuknya. Jadi nanti biasanya yang kita inclusion-kan itu filenya itu adalah bentuk-bentuk seperti ini, bentuk sel seperti ini misalkan. Dan ini lumayan berbahaya kalau seperti ini, sebenarnya lumayan berbahaya. Kita bisa ngambil juga, seperti ini, keterangan-keterangan seperti ini.
Kalau ini sih masih sederhana. Kalau misalkan kita include-kan, di sini coba kita include-kan misalkan. Nah, ternyata bisa kita include-kan juga dalam bentuk remote ya, remote file inclusion ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita nginputinya dalam bentuk bentuk remote, jadi tadi kalau yang di file tadi kan sudah di-include-kan di dalam servernya gitu ya, si server yang kita attack atau servernya korban. Tapi kalau misalkan kita ngambil dari page remote ini seperti ini. Ya, contohnya nanti di sini misalkan ada selnya, misalkan C99.php misalkan atau C57. Nah, seperti ini. Tapi karena di sini nggak aku upload ya, nggak ada selnya, ya karena nggak ada alamatnya yang ada di sini. Tapi kalau misalkan ada selnya seperti ini cara nginputinya. Ya, nanti yang nampil di sini apa? Yang nampil di sini adalah ya filenya file ini ya, file remote-nya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan file inclusion ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Lanjut sepertinya, Pak. Tidak ada? Sebenarnya untuk hari ini sih ini sampai di sini saja sih penjelasannya. Untuk yang berikutnya nanti kita akan coba yang yang SQL injection cara manual dan menggunakan SQL map. Nah, nanti untuk yang pertemuan berikutnya kita akan coba yang cara manual dulu, bagaimana cara mendapatkan database dan sebagainya. Kalau kemarin kan kita hanya sebatas menguji kan di sini. Ya, di sini kan kemarin kita hanya sebatas menguji seperti ini. Apakah di situ bisa bisa menampilkan informasi dari SQL injection itu atau enggak. Nah, kalau di serangan SQL injection itu kan nanti jenisnya akan lebih lengkap sebenarnya, database-nya apa, kemudian tabelnya apa, kolomnya apa, sampai datanya apa, itu nanti bisa kita view gitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas hal tersebut dengan dua cara. Yang pertama adalah cara manual, ya kita inputkan manual skripnya. Yang kedua adalah dengan SQL map, ya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau yang sekarang hari ini kita bahas yang tadi, XSS sama file inclusion. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Oh iya, nanti untuk kedepannya nanti untuk praktikumnya nanti seputar yang tadi aku praktekkan, nanti aku buatkan template-nya terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan nanti dilengkapi berdasarkan template, berdasarkan tema nanti yang aku kasih. Temanya adalah yang aku praktekkan dari hari kemarin ya, kemarin sampai hari ini, terkait dengan DVWA ini. Seperti itu.